Sering saya sedih, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi di negara sendiri dikerdilkan. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Wong sama-sama makan nasi juga. Apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan? Jangan-jangan seperti itu. Kita semuanya juga ingin warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Jokowi sedih, Indonesia dihargai dunia, tapi dikerdilkan di negeri sendiri. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai ya hilang-hilang. Mental seperti itu jangan dipelihara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa posisi Republik Indonesia di mata dunia semakin dihargai. Namun, Presiden Jokowi mengaku sedih lantaran pada saat yang bersamaan, nama Indonesia justru dikerdilkan di dalam negeri sendiri. Hal ini diungkapkannya ketika memberikan kata sambutan dalam acara hari ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Selain mengungkapkan kesedihannya, Presiden Jokowi juga tidak ingin bangsa ini terus-terusan memiliki mental inferior, inlander, hingga mental terjajah. Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ia menduga terlalu panjangnya bangsa kita dijajah, yakni selama 350 tahun, menyebabkan munculnya mental tersebut. Walaupun kata Jokowi sudah 76 tahun merdeka, tetapi hal itu masih saja muncul. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka, dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Orang nomor satu di Indonesia itu bercerita bahwa dalam kunjungan kerjanya ke Italia, Skotlandia, dan Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu, banyak pihak yang ingin menjalin kerjasama bilateral dengan Republik Indonesia. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Momen presidensi Indonesia di Grup 20 atau G20 bagi Presiden Jokowi merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Tetapi yang
menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20 dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia. Oleh sebab itu posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Apalagi Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menduduki kursi presidensi G20. Dan setelah G20 selesai, Indonesia dipercaya menjabat keketuaan ASEAN. Perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap agar jangan sampai bangsa ini kehilangan ajaran budi pekerti. Hal tersebut adalah warisan kearifan lokal untuk mengelola kehidupan, baik secara seni dan budaya yang memiliki keragaman. Untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini, jangan sampai kita kehilangan ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Dan sebagai anak-anak bangsa, kita patut berbangga hati atas segala pencapaian yang telah diraih oleh para pemimpin-pemimpin kita. Jangan lagi merasa kerdil atau malah mengkerdilkan bangsa sendiri seperti pesan Presiden kita Jokowi. Setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan.